Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam bersama-sama dengan nikmat Allah yang luar biasa dan akan pernah bisa kita gantikan dengan apapun, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita berada di dalam ruangan ini dalam rangka mensosialisasikan budaya positif pada modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam tidak lupa kita sanjung-sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat qudwah dan tauladan beliau sehingga kita berada di alam yang serba ilmu pengetahuan. Penghormatan terbesar saya kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Iin Khairani yang telah sudi kiranya hadir ke dalam ruangan ini untuk mendengarkan pemaparan budaya positif yang telah CGP buat untuk sekolah ini. Selanjutnya penghormatan juga saya kepada rekan-rekan guru sejawat saya di SD Negeri 3 Biren Raya yang telah mau berstudi hadir ke dalam ruangan ini untuk sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Dia Amalia yang akan kita dengarkan apa sih budaya positif yang ada di sekolah ini dan budaya positif apa yang sebaiknya akan kita kembangkan demi kemajuan pendidikan di SD Negeri 3 Biren Raya. Nah, untuk memberkati ruangan ini atau diskusi kita ini, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah agar acara kita mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah kita tadi dapat melapangkan hati-hati kita dan kita dapat mendengarkan pemaparan dari Ibu Dia Amalia dengan seksama, dan semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Dia Amalia tadi dapat kita amalkan ya Bu Dia ya. Kita lakukan budaya positif itu di sekolah kita ya Bu ya. Semoga pendidikan di SD Negeri 3 ini nantinya akan semakin maju insyaallah gitu. Selanjutnya penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah agar sudi kiranya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kami-kami ini semua Bu, agar kami semakin semangat menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Kepada Ibu Iin Khairani kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada pembawa acara yaitu Ibu Cici yang merupakan salah satu CGP yang ada di SDN 3 Biren Raya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji puji syukur atas dari Allah Subhanahu wa taala yang mana siang menjelang sore kita masih eksis untuk menanam tugas CGP Angkatan 8 SDN 3 Biren Raya Kabupaten Aceh Timur. Seiring salam marilah kita sajikan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islam yang kita rasakan saat ini. Terima kasih kepada guru SDN Negeri 3 Biren Raya yang telah bersudi kiranya meluangkan waktu di sore hari ini untuk membantu rekan-rekan kita para CGP menyelesaikan tugasnya. Semoga kegiatan kita hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Semoga apa yang menjadi tugas hari ini kiranya mendapat ilmu tambahan bagi kita semua guru-guru yang non CGP dan dapat kita terapkan di sekolah kita supaya sekolah kita menjadi lebih maju dari sebelumnya. Kami mengharap para CGP ini yang merupakan sebagai seorang motivator dan ujung tombak dalam
melakukan perubahan di SD Negeri 3 Belum Raya. Semoga tugasnya sukses dari awal sampai akhir. Kami doakan segala tugasnya dapat diselesaikan dengan baik. Akhirnya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan kepada kita semua, dan semangat untuk teman-teman yang lainnya untuk bisa mengikuti guru penggerak di angkatan 10 nanti. Baik, selanjutnya pemaparan langsung budaya positif modul 1.4 guru penggerak dari Ibu Dia Amalia. Kepada Ibu Dia Amalia kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Junida SPD yang telah sudi kiranya membantu saya menjadi moderator untuk hari ini. Oke, lanjut saja kita kepada pemaparan materi, yaitu sebenarnya Assalamualaikum dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Nah, udah kenal sama saya belum Ibu? Sudah dong. Nama saya Dia Amalia. Lahir di 28 Juli 2000. Iya. Saya besarkan. Saya beralamat di Desa Alun 2 tinggal saya. Dan instansi yang saya bekerja hari ini yaitu di SDN 3 Biren Raya. Nah, nomor HP saya 0812 6097 ya. Hari ini saya paparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dikembangkan oleh Bapak Andri Nur Cahyani SPD, MS, Dia Samsiati Rajasa MSc, Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Sebelum masuk ke materi topik dalam presentasi hari ini, ada 6 topik Bu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke topik ini, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu ya Ibu ya, biar tidak jenuh. Ya Ibu ya. Duduk di tempat aja juga boleh Bu, sambil kita gerak-gerakan badan. Oke Ibu, ikutin gerakan saya. Ikutin gerakan saya Ibu ya. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, bulan melihat dipakai pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera ceker. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara titik. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga becek. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih Ibu, tepuk tangan untuk Ibu semua. Kita ucapkan sebelum masuk sesi presentasi, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim semua. Semoga dilancarkan ya Ibu ya. Saya masuk lagi ke materinya. Oke. Nah, pertanyaan pemantik
Ada 3. Setuju nggak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Saya buat ya Bu, setuju. Nanti di akhir sesi bisa kita simpulkan bersama. Sebenarnya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju apa tidak setuju. Nanti kita di terakhir sesi kita baru tahu jawabannya di mana. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan atau meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Ibu? Setuju. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke, dari 3 pertanyaan pemantik ini semuanya setuju. Nanti di akhir ada yang tidak setujunya kita Ibu. Kenapa tidak setujunya? Ikutlah presentasi saya. Oke. Kita lanjut ya Ibu kepada topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada dibilang kegiatan kepalan tangan. Saya bagi dulu ya Ibu ya kertas sticky note-nya untuk bisa kita genggam sama-sama. Boleh? Sobeklah secari kertas kecil. Kita umpamakan ini secari kertas kecil ya, tidak usah disobek lagi. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu semua. Coba tuliskan Ibu, misalnya kayak emas, harga diri atau apa. Ada yang ada pulpennya, ada yang enggak, bisa saya bagi. Sudah ditulis semuanya Ibu? Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di dalam kertas, secari kertas ini. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Ibu. Anak bisa, emas bisa, diri sendiri juga bisa. Tuliskan. Nah, sudah ditulis semua? Oke, letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam erat-erat. Nah, sudah dibuat kepala tangannya? Coba teman di belakang Ibu atau di samping Ibu untuk membantu meminta atau membujuk, mengancam serta menghadik, merayu, menyuap, saya dapat membuka kepala tangan Ibu bersama teman sejauh, boleh ke belakang, boleh ke samping. Bisa nggak dibuka kalau Ibu mau dibuka tangannya, kepala tangannya? Mau dibuka kan tidak? Apa mau dipaksa enggak? Kalau mau Ibu kasih enggak apa yang Ibu ping apa? Yang Ibu berharga di tangan Ibu, mau Ibu kasih enggak untuk orang lain? Tidak. Pasti tidak ya kan? Kenapa Ibu? Kenapa tidak Ibu kasih? Karena ini merupakan barang berharga, jadi nggak mungkin saya kasih sama orang. Oke, ada lain? Sekuat apapun mereka membuka tangan kita, pasti kita tidak akan memberikan, karena ini sesuatu yang barang yang berharga yang ada pada diri kita. Iya, ada lagi yang ingin ditekan? Dijabarkan lagi? Ada yang ingin diutarakan lagi? Kenapa? Karena barang itu penting menurut kita. Karena diri kita yang sendiri yang bisa ngasih atau tidaknya kepada orang lainnya, kan Bu kan? Oke, itulah dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Yang merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi itu?
yaitu berpihak kepada murid. Yaitu kita menuntut murid mencapai, ada yang tahu Ibu, kita berpihak kepada menuntut murid mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, di mana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, silakan masuk Ibu. Oke, duduk Ibu, apa-apa. Masuk aja Ibu. Nah, Ibu-ibu, tahu nggak profil Pancasila itu ada berapa Ibu? Ada 6. Coba bisa disebutkan Ibu? Apa aja? Percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Terus, dan berakhlak mulia ya Ibu ya. Yang kedua apa? Ayo. Berkebinekaan global. Ketiga ada gotong royongnya Ibu. 4 ada kreatif, 5 benar kritis, dan 6 mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila inilah yang kita inginkan, atau inilah yang diinginkan Kementerian untuk murid-murid kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, serta mandiri. Ibu tahu nggak Bu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu seperti apa? Ada yang tidak tahu Bu? Muridnya itu seperti apa? Kemudian kita lakukan sopan. Iya, Hormat kepada gurunya. iya benar sekali Ibu. Kalau gimana Ibu? Junior? Iya, akhlaknya ya Bu ya. Berarti kita tentunya kepada akhlak akhlak murid tersebut ya Bu ya. Kedua, berkebinekaan global. Ada yang bisa jelaskan yang maksudnya berkebinekaan global itu apa Ibu? Ayo, ada yang bisa jawab? Saling menghormati satu sama lain. Antar suku ya Bu ya, berarti antar suku, antar ras, antar apa lagi, antar agama, semua. Perbedaan itu tidak menjadi suatu hal yang membuat kerusakan yang ada di lingkungan, tapi menyatukan kita, kan? Bergotong royong artinya apa? Melakukan kerjasama, benar. Kreatif, berarti dituntut muridnya harus kreatif Ibu. Habis itu benar kritis, yaitu pemikirannya kritis, ya Bu ya. Yang keenam, muridnya harus bisa mandiri. Mandi sendiri ya Bu ya, kalau mandiri. Tidak seperti itu, tapi mandiri itu apa Ibu? Tugasnya dengan sendirinya. Oke, benar. Nah, inilah terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana guru itu hanya mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya Bu ya. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu adalah ada 4. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol atau teori pilihan, di mana di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Yang kedua, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mau itu salah, mau itu baik, tetap ada tujuannya. Kenapa? Nah, itu berperilaku seperti itu, pasti ada tujuannya. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi kan udah kita jelaskan juga ya tentang secara kertas. Berarti hanya ibu, hanya murid yang bisa mengontrol diri ibu dan murid. Nah, saya bisa apa lagi? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal di stimulus respon. Ke teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan yang terakhir, ada model berpikir menang kalah. Tapi di teori kontrol atau pilihan, model berpikir itu menang-menang. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Jadi di situ menang-menang.
Apakah makna disiplin? Ada bisa jelaskan? Tepat waktu. Iya. Iya. Saya jelaskan sedikit ya Ibu ya. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Dan juga disiplin diri membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah ya Bu ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang artinya disiplin positif itulah sebagai pendidik kita, tujuan kita sebenarnya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu artinya disiplin positif Ibu. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sesuai dengan kita kenal yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi ya Bu ya? Yaitu beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benaran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta juga kreatif ya Ibu. Masuk kita ke topik 2. Ada 4 topik lagi. Yaitu topik 2 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di mana kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Coba bisa sebutkan Ibu. Yang pertama, survival atau bertahan hidup ya Bu ya. Lanjut kedua, belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, ketiga penguasaan. Keempat, freedom atau kebebasan. Yang kelima, fun atau kesenangan. Apa sih maksudnya? Nah, bertahan hidup di sini maksudnya dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompoknya. Yang ketiga, penguasaan, dari harga dirinya, keinginan dia untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Yang keempat, ada kebebasan, dari mandirinya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusias dan juga tertawa. Nah, kita masuk ke topik ketiga ya Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, dari sini teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ini tidak saya tampakkan dulu ya Ibu ya. Kita tutup aja dulu ya, karena ini PPT tiba-tiba bermasalah. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya itu motivasi dari mana Ibu? Eksternal, benar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu internal apa eksternal Ibu? Kenapa Ibu? Bisa dijelaskan Ibu? Kenapa? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kenapa bisa dibilang eksternal? Melibatkan orang lain. Iya, benar, melibatkan orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Berarti motivasi internal, berarti motivasi yang ada di diri kita. Oke, kita lanjut ya Ibu.
Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kenapa gitu? Karena di dalam itu ada artinya meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan kita, ya Bu ya. Misalnya penghargaan, nak jangan nangis lagi, nanti ibu kasih bonbon. Itu sebagai penghargaan ya Bu, biar anak ibu tuh tidak nangis. Sebenarnya tidak begitu cara membujuk anak. Habis itu kita lanjut lagi, tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Jadi dorongan eksternal dan akan ada faktornya Ibu, ketergantungan, dan beberapa diantaranya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya dalam dirinya. Serta penghargaan itu disebut menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas anak atau murid. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas anak. Jadi anak itu tidak akan berkreatif, tidak ada memiliki kreativitas. Jadi menuruti gurunya aja. Yang kedelapan, ada penghargaan mengurangi motivasi intrinsik anak. Motivasi dalam dirinya tidak ada. Misal anak itu nilai 100, kita kasih pulpen misalnya. Besok dia dapat nilai 100 lagi karena dikasih pulpen lagi. Pasti kan ada seperti itu ya Ibu ya, anak muridnya yang minta, Bu mana pulpennya kan saya ada nilai 100, Bu mana bonbonnya. Pasti seperti itu. Jadi tidak ada dorongan dari dalam dirinya memang untuk belajar ke depannya. Jadi kita harus memotivasi, menguatkan lagi motivasi di dalam diri anak, ya Bu ya. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi tadi yang dari sebelumnya tadi, kita bisa memberi pengakuan secara khusus Bu, terus berikan pengakuan secara pribadi, beri pengakuan secara kepada murid, semua murid atau pergantian, memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses bukan hasilnya. Dimaksudnya di sini misalnya anak itu berpakaian rapi, wah kamu hari ini rapi anak ya, ibu kasih nilai segini. Atau tidak usah kasih nilai, kamu hari ini rapi anak ya. Besok ada lagi, wah kamu telah membantu temanmu dalam bekerja sama dalam kelompok, ibu anjungi jempol. Berarti kan udah ada timbul motivasi dalam dirinya untuk besok, oh buat lagi. Jadi disiplin positif anak tuh, budaya positif anak tuh akan terbentuk sendirinya. Oke. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi yang sebelumnya saya katakan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya nak, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Dan juga yang kedua, ada saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, terima kasih juga untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu membuat kertas-kertas berserakan di lantai. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bisa kita buat ya Bu ya nanti ya di rumah. Jadi kedepannya kita bisa berikan kepada anak-anak untuk dorongan-dorongan motivasi beranak ini mengembangkan budaya-budaya positifnya, keinginan-keinginan positifnya kepada kita. Oke. Nah, di sini ada tugas Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita sama-sama menjawab ya Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk ke hukuman atau konsekuensi Ibu? Hukuman. Oke. Atau mau maju-maju Ibu? Enggak, saya yang tulis, Ibu yang maju tulis, bisa? Bisa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ibu coba Ibu Ika. Kita maju ke depan. Baik, kita satukan pemikiran kita. Oke, terima kasih Bu Ika. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Ada yang bisa maju membantu saya? Ayo Ibu Cici, Ibu boleh, Ibu.
teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bisa maju Ibu Juni dan Ibu Cici. Gak apa-apa ya Ibu, maju-maju biar ada olahraga sedikit ya Ibu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ayo Ibu, bisa bantu saya? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Boleh Ibu Ainun untuk menjawab hukuman atau konsekuensi ini Ibu? Ayo. Bisa? Oke. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Yang terakhir kita kasih kepada kepala sekolah ya Ibu ya. Oh iya kan? Lari mengelilingi lapangan basket Ibu kepala sekolah 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang sependapat Ibu konsekuensi jawabannya? Kepala sekolah boleh 2 kali. Boleh. Nanti kita tengok hasilnya seperti apa. Oke. Kita lanjut ya, kita buka ya apa hasilnya. Oke. Nah, ada yang berbeda, ada yang sama. Tidak. Nah, yang pertama hukuman benar. Siapa yang jawab tadi? Saya apa Ibu? Saya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman benar Ibu, kita kasih applause dulu untuk Mika. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Betul Ibu. Kita tepuk tangan dulu, beri tepuk tangan dulu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tadi kayaknya Ibu Cici ya yang menjawab. Konsekuensi benar Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Siapa tadi yang menjawab? Ibu Sabdarila. Konsekuensi benar Ibu? Benar. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Yang di sini untuk kesini berarti ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman Ibu, bukan konsekuensi. Oh, hukuman. Iya betul, betul sekali, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu. Maaf Ibu. Kenapa yang terakhir bukan hukuman tapi konsekuensi Ibu? Karena di sini pelajaran PJOK untuk menggerakkan badan, untuk membuat murid menjadi lebih bugar lagi. Makanya di sini konsekuensi. Tapi tidak apa-apa kalau saat kita berikan tepuk tangan juga Ibu. Konsekuensi. Sampai sini paham Ibu? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Untuk hukuman yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Keempat, paksaan. Untuk konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Yang selanjutnya lagi, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk dan konsekuensinya konsep diri yang baik.
dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai ya murid kalau di hukuman. Sedangkan di konsekuensi, anak cuma kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya Ibu ya? Oke, kita lanjut lagi ya Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosser pada tahun 2004. Nah, ini dia ada identitas gagal dan identitas sukses untuk anak murid kita. Di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus anak itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, dan juga korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat, dan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut dan berlaku hanya pada sebuah pertandingan. Nah, apa-apa ya Bu ya, kita lanjut saja ya Bu ya ke konsekuensi. Di konsekuensi identitasnya sukses tapi setengah-setengah Ibu. Jadi yang bagusnya itu di restitusi. Di konsekuensi saya bahasakan sesuatu harus terjadi dan anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi membuat pilihan kepada anak. Habis itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti apa? Mengganti pola pikirnya menjadi lebih baik. Murid dan anak mendapatkan penguatan, masalahnya juga terpecahkan, dan murid belajar dari tanggung jawabnya kepada perilakunya. Oke. Nah, inilah 9 ciri-ciri restitusi Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, tapi bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusinya. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu dari restitusi. Nah, masuk ke topik yang keempat Ibu ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, tapi mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa Ibu? Bisa dijawab? Karena kalau peraturan itu motivasinya dari eksternal, kalau keyakinan kelas mendukung motivasi intrinsik di dalam murid dan kembalikan ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Misal, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Padahal banyak kita tengok kan, bukan nggak pakai helm, orang bisa melanggar peraturan asal belok saja, tidak menengok kanan kiri, dan ini masuk kepada peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter? Untuk apa? Untuk kesehatan kita, biar tidak terpapar COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lainnya ya Bu ya. Dan ini masuk ke dalam peraturan juga. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Karena kita biar tidak mengalami ketinggalan pada saat proses pembelajaran. Berarti masuk dalam disiplin ya Bu ya, disiplin diri ya Bu ya. Makanya di sini disebut peraturan.
sebelahnya. Capek ibu, mau kita ice breaking lagi. Ice breakingnya kayak menghitung, apa namanya? Kata kuncinya menghitung. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kalau 4 ditambah 3 7, salah. 1 tambah 3 4. 2 ditambah 5 hasilnya juga 4. Kenapa? Ayo. Bisa? Karena dari hurufnya. Huruf yang terakhir menghitung. 2 tambah 5 5 LIMA 4. 1 tambah 3 4 juga. Boleh ulang lagi? Oke. 7 ditambah 2 ditambah 2 terakhirnya, ini kata terakhirnya 3 ibu, 2 DUA kan menghitung terakhirnya di duanya, menghitung di angka terakhir sebenarnya. Oke. Ulang balik, apa kita berlanjut? Ulang balik, oke. 2 ditambah 7 5. Udah berarti udah fokus ya ibu ya semua ya. Oke, kita masuk lagi ke materinya. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Inilah contoh keyakinan kelas yang saya ambil di kelas 4A kemarin, di mana anak berbicara dengan baik. Mereka ini mengutarakan keinginan-keinginan mereka, tidak hanya dari gurunya saja, tapi si muridnya itu yang kepengennya di kelasnya itu seperti apa. Yang pertama saya bacakan ya ibu ya, berbicara dengan baik dan sopan bersama teman dan tidak ada yang berantem di kelas, baik itu mengejek orang tua, teman maupun suku dan memukul teman. Apabila dilanggar, dipanggil ke ruang kepala sekolah, diberikan sanksi tegas. Ini konsekuensinya apabila melanggar, misalnya mengejek orang tuanya tadi, mereka akan panggil di ruang sekolah, diberikan sanksi tegas. Ini kesepakatan bersama di kelas mereka. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, dan apabila dilanggar, konsekuensinya tadi membantu piket selama 2 hari ke depan. Ini anak-anak yang minta ibu, karena sudah sering kali katanya nengok temannya terlambat datang. Yang ketiga, saat guru menerangkan, semua siswa mendengarkan. Jika direkam, maka siswa harus menerangkan ulang. Saya sepakati bersama anak murid dan anak muridnya pun mau. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang kelima, belajar dengan tertib di kelas dan tidak ada yang boleh bermain di kelas seperti bermain bola, lari-lari, main karet, tiba-tiba orang di belakang ibu ya kan. Kadang-kadang kita udah terakhir belajar kan sudah suntuk, kita kasih mereka jeda waktu atau jeda waktu dalam pembelajaran, tiba-tiba mereka duduk di belakang main karet atau main apa orang ini di belakang. Terus sembunyi di bawah, tidak ada yang boleh bawa HP di sekolah. Kami tidak boleh membawa HP. Yang keenam, mengangkat tangan ketika ingin berbicara di saat kelas berlangsung. Jadi kalau ada yang bertanya, mereka angkat tangan, jadi kan lebih sopan ya ibu ya. Ketujuh, izin kepada guru untuk keluar kelas saat pelatihan. Izin kepada guru untuk keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Maksudnya izin ke kamar mandi, bu saya izin ke kamar mandi, boleh atau tidaknya tergantung gurunya. Oke. Nah, masuk ke peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai-nilai apa ibu yang terkandung di dalam keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Benar ibu. Benar atau salah kita tengok terakhir sebenarnya ibu. Kok saya jawab benar terus. Oke, kedua, dilarang mengganggu orang lain. Termasuk nilai apa ibu? Ayo ibu Cici, apa ibu? Dilarang mengganggu orang lain.
Nilai apa yang kita masukkan di sini? Saling menghargai, benar. Saling menghargai. Yang selanjutnya bisa dibantu Ibu. Hadiri sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Boleh Ibu Cici maju ke depan, nilai apa yang kita butuhkan Bu Cici? Disiplin. Disiplin. Oke. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa ini yang terkandung Ibu Mega? Dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang terkandung di dalamnya, nilai keyakinan kelas yang terkandung di dalamnya Ibu. Bukan hukuman atau keyakinan. Saling menghargai ya. Saling menghargai. Oke. Oke, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Bisa Bu Sabdarila? Nilai apa yang terkandung? Kesehatankah? Keselamatankah? Boleh Bu. Pergantian menunggu giliran termasuk dalam apa tadi namanya, apa namanya, nilai apa? Bu Ika bisa depan. Apa saya saja yang tulis? Boleh. Disiplin ya Bu ya. Disiplin. Oke, gunakan masker. Nilai apa yang terkandung Ibu di dalamnya dari kata-kata ini? Kesehatan. Kesehatan. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai apa yang terkandung Ibu? Apa yuk? Keselamatan. Disiplin tadi. Bisa kita buat dua-dua. Oke. Keselamatan sama disiplin. Disiplin. Kita buka sama-sama jeda. Yang pertama ada tanggung jawab. Kita geser sedikit sebentar. Oke. Nah, yang kedua menghormati orang lain, saling menghargai, sama ya Bu ya? Iya. Hadir di sekolah tepat waktu, disiplin, berkomitmen, sama Bu? Disiplin sama berkomitmen? Sama. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghargai orang lain atau menghormati orang lain serta keselamatan. Hampir sama ya Bu ya? Kurang keselamatannya. Iya betul, keselamatannya. Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba ke kesehatan. Benar sekali. Bergantian atau menunggu giliran, disiplin, menghormati orang lain sebenarnya Bu. Nilainya bersabar, gunakan masker, kesehatan, dan satu lagi keselamatannya juga ya Bu ya. Yang terakhir jangan berlari di koridor kelas, keselamatan dan keamanannya. Kalau dia jatuh berarti anaknya tidak aman, tidak ada keselamatan. Berdarah, masuk rumah sakit. Kita lanjut ya Bu ya. Masuk ke topik 5, ada 5 posisi kontrol Ibu ya. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bisa dibaca-baca dulu Ibu sebelum kita sampai ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Dan memberontak orang lain serta berbohong. Murid melakukan guru di luar dunia berkualitas, dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Yang terakhir mengulangi kesalahannya juga ya Bu ya. Saya lanjut saja ya Bu ya, di bawahnya aja. Kalau membuat orang merasa salah, murid merasa merendah diri. Dampak bagi muridnya, kalau teman lemah, tidak mandiri atau tergantung terhadap gurunya atau pada orang lain. Yang kalau pemantau menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Di tugasnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya sekecewa sekali dengan
sekali demi kamu. Manajer Ibu, Pak. Iya. Rajab Acep manajer. Nanti kalau salah kan kita harus kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Penghukum. Iya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang tadi ada hadiah. Hadiah dibilang memberikan hadiah. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Manajer kah? Pemantau kah? Manajer. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Apakah benar? Jeng jeng jeng. Jedeng. Yang pertama, ibu kepala sekolah, yaitu membuat merasa bersalah. Tapi tidak apa kalau salah, kita beri tepuk tangan ya ibu. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, termasuk hukum. Yang kedua benar, kita beri tepuk tangannya lagi ibu. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, kelima manajer, dan keenam penghukum. Sebenarnya ibu, kamu selalu paling terakhir. Berarti dia penghukum, bukan pemantau. Tapi tidak apa-apa, kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Penghukum. Oke. Kita lanjutkan ya ibu. Eksplorasi konsep biar cepat kita selesai. Masuk kepada segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ada segitiga, ada dasarnya, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Yang pertama yaitu sekali menstabilkan identitas murid, di mana setiap orang dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Inilah kata-kata guru untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, bukan validasi kebutuhan sebenarnya ibu, validasi tindakan yang salah, di mana kata-kata seorang guru bisa kita sebutkan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk dapatkan apa yang kamu butuhkan. Sedangkan yang terakhir ada menanyakan keyakinan, nilai-nilai apakah yang kita sepakati tadi dengan yang sebelumnya, keyakinan kelas bisa kita tanyakan kepada anak murid. Dan juga yang terakhir, kata terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, bisa kita tanyakan. Nah, ini dia menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Inilah kata-kata yang bisa kita kasihkan kepada anak-anak. Perlu saya bacakan atau mau dibaca aja ibu? Apa kita lanjut? Kita bacakan aja ibu ya, biar enak. Yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Bisa kita tanyakan kepada anak. Kalau anak salah, ya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Itu untuk membantu murid mengenal basic atau need-nya atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Dan pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, tadi kekuatan, freedom kebebasan, love and belonging, cinta, kasih sayang, fun, itu kebebasan, serta survival. Ya Bu ya. Dan di sini kita bisa nanyakan kepada anak-anak, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, satu lagi ibu menanyakan keyakinan, di mana anak melihat kesalahannya
dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata bisa apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kan tadi kan sebelumnya sudah buat keyakinan kelas. Yang kedua, ada nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Bisa kita tanyakan sama anak-anak. Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara non-konfrontatif. Dan inilah cara sebagai seorang manajer ataupun pemantau tanya-tanya kepada anak. Oke, kita lanjut saja ya Ibu ya, hampir-hampir sama juga seperti yang tadi. Inilah contoh video yang saya ambil bersama murid saya. Terlambat ke sekolah. Iya, silakan duduk Maya. Ada hal yang ingin kita bahas. Ya Bu, ada apa? Kamu sudah terlambat datang sekolah Maya. Apakah kamu menyadari Maya betapa pentingnya kehadiran tepat waktu di sekolah? Maaf Bu, saya tahu itu penting. Tapi saya sering terjebak dalam lalu lintas pagi dan seringkali tidak bisa memperkirakan waktunya dengan tepat. Mengerti Maya? Saya memahami bahwa terkadang situasi lalu lintas bisa menjadi faktor yang sulit diatasi. Namun, penting bagi kita untuk menjaga kedisiplinan dan kehadiran yang tepat waktu di sekolah. Apakah kamu menyadari Maya bahwa terlambat datang ke sekolah melanggar peraturan dan mengganggu proses pembelajaran di kelas? Ya Bu, saya tahu itu mengganggu kelas dan melanggar peraturan sekolah. Saya minta maaf atas ketidakdisiplinan saya. Terima kasih atas pengakuanmu Maya. Mengakui kesalahan adalah langkah awal yang penting. Kamu merasa penting Maya untuk hadir tepat waktu di sekolah. Apakah ada alasan khusus atau nilai penting yang kamu pegang Maya? Saya mengerti bahwa kehadiran tepat waktu penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Saya juga menyadari bahwa ketidakdisiplin saya berdampak pada kelas dan pelajaran saya sendiri. Saya ingin memastikan bahwa mendapatkan pendidikan yang baik dapat memberikan kontribusi positif dalam kelas. Saya menghargai pemikiranmu Maya. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan situasi ini dengan mempertimbangkan pentingnya kehadiran tepat waktu di sekolah dan tantangan yang kamu hadapi setelah melakukan kesalahannya. Bagaimana jika kita mencari solusi praktis Maya yang memungkinkan kamu untuk hadir tepat waktu di sekolah meskipun dengan situasi lalu lintas yang sulit dan mengelola waktu dengan lebih efektif dan lebih efisien? Bisa Bu, saya bisa mencoba berangkat lebih awal dari rumah. Saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua atau anggota keluarga yang lainnya yang memastikan bahwa perencanaan transportasi saya lebih efisien. Itu adalah langkah yang baik Maya, dan juga merencanakan persiapan berangkat ke sekolah lebih awal. Seperti apa Maya? Dan juga saya merencanakan persiapan berangkat ke sekolah lebih awal, seperti mengecek roster esok hari dan menggantinya, pakaian sekolah, dan tidak menunda-nunda waktu seperti menonton TV di pagi hari dan bangun lebih awal. Tentu Maya, saya juga bisa membantu dengan memberikan saran atau dukungan tambahan jika kamu menghadapi tantangan dalam mencapai kehadiran tepat waktu. Saya berharap Maya, dari saran dan bimbingan saya ini dapat membuat Maya menjadi seorang murid yang bertanggung jawab dan sukses di sekolah. Terima kasih Ibu, saya sangat menghargai bantuan dan dukungan Ibu. Maya berharap dengan bantuan dan saran tambahan Ibu, Maya dapat mengatasi tantangan yang saya hadapi dalam menjaga kehadiran tepat waktu dan meningkatkan kedisiplinan Maya sebagai seorang murid yang bertanggung jawab. Iya Maya, bagus sekali. Sekarang kembali ke kelas dan lanjutkan pembelajaran di kelas ya. Baik Bu, saya Maya permisi ya Bu. Iya Bu. Nama saya Maya, kelas 4A. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Guru agar saya menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab atas kehadiran tepat waktu di sekolah. Assalamualaikum Miss Didi. Waalaikumsalam.
datang ya nak Sarah. Ibu Miss ingin membicarakan masalah mengenai seragam Sarah. Hari ini Sarah pakai baju warna apa? Batik. Seharusnya pakai baju warna putih hitam. Nah, pertama-tama Miss ingin mengatakan bahwa Sarah adalah siswa berprestasi ya nak ya di sekolah ini, dan Miss juga merasa menghargai kontribusi Sarah. Namun kita perlu membicarakan Sarah untuk menjaga apa? Untuk menjaga keberlangsungan aturan yang ada di sekolah. Ya, Miss Sarah merasa cemas dan malu karena Sarah tahu bahwa Sarah melanggar peraturan sekolah. Saya mengerti perasaanmu Sarah. Sekarang mari kita bahas Sarah. Kenapa Sarah memakai baju batik ini Sarah? Apa ada alasan khusus di baliknya Sarah? Saya sebenarnya tidak sengaja memakai seragam yang salah. Saya sedang terburu-buru pagi itu dan tidak memperhatikan seragam yang harus saya kenakan. Saya khawatir terlambat, jadi saya langsung pergi ke sekolah tanpa menyadari kesalahan itu. Nah, saya mengerti Sarah. Sekarang mari kita bicarakan ya Sarah tentang pentingnya aturan dan konsekuensi dari pelanggaran ini Sarah. Apa pendapat Sarah mengenai pakaian Sarah hari ini, yaitu memakai baju batik? Seharusnya kan hari ini memakai baju putih hitam ya Sarah ya. Jadi apa akibat Sarah melanggar peraturan seragam ini Sarah? Saya merasa sangat menyesal atas tindakan saya. Saya tahu bahwa aturan sekolah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan setara bagi semua siswa. Iya Sarah, benar. Saya juga mengakui bahwa konsekuensi yang saya terima adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab. Itu sangat baik Sarah. Saya menghargai pemikiranmu dan juga perilakumu Sarah. Berdasarkan percakapan kita ini, saya harus memberikan yaitu teguran tertulis ya Sarah sebagai sanksi kamu melakukan pelanggaran ini Sarah ya. Saya juga akan memberikanmu kesempatan sekali lagi Sarah untuk memperbaiki perilakumu. Apakah kamu bersedia Sarah untuk bekerjasama dengan saya untuk memastikan bahwa perilakumu dalam berseragam ini tidak terulang lagi Sarah? Tentu Miss Didi, saya berjanji bahwa saya akan lebih berhati-hati dan patuh terhadap aturan sekolah. Saya siap untuk mengikuti langkah-langkah yang diberikan untuk memperbaiki perilaku saya. Saya menghargai niatmu Sarah ya. Saya akan membuat catatan dan juga saya ingin menjadwalkan Sarah pertemuan selanjutnya dalam beberapa minggu untuk memantau perilakumu dan kemajuanmu dalam berpakaian ya Sarah ya, untuk mematuhi apa? Peraturan sekolah. Tentu Miss Didi, terima kasih atas perhatian dan dukungan Miss Didi terhadap Sarah. Iya, sama-sama Sarah. Miss juga berterima kasih atas kerjasamamu ya Sarah ya. Saya yakin bahwa kamu dapat belajar dari kesalahan ini dan tumbuh menjadi siswa yang lebih lebih bertanggung jawab. Jika kamu memilih pertanyaan atau jika kamu memiliki pertanyaan dan juga butuh bimbingan, jangan ragu untuk berjumpa dengan saya atau menghubungi saya Sarah ya. Kita semua ingin lihat kamu sukses. Nama saya Sarah, kelas 4A. Saya senang sekali berdiskusi dengan Miss Didi agar saya dapat memperbaiki perilaku Sarah yang salah dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di Sarah, untuk lebih bertanggung jawab dan memperkembangkan proses belajar yang lebih baik lagi di sekolah. Nah, kita refleksi dulu sebentar ya Ibu ya. Tadi udah saya bagikan, sudah diginikan ya Bu ya. Dan bisa ditempelkan ke depan dari mana kita lihat. Di sini ada pertanyaan pertama. Di sesi presentasi saya khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among atau manajer, seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti presentasi ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti presentasi ini. Nah, itu coba dijawab di kertas tadi dan tempelkan di papan, dan kita langsung ke kesimpulan sebentar lagi.
Sudah, boleh kita tempelkan Ibu? Oke, Ibu kepala sekolah di luar untuk menempel ya Ibu ya. Cepat sekali gerakannya. Kita foto bersama ya Ibu ya. Ayo Ibu yang lain. Dan kita langsung masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu dan bisa merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, itulah hasil diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah SDN 3 Birim Raya, Kabupaten Aceh Timur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.